CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk. Hari ini akan melaksanakan wawancara dengan Bu Endah Muji Hartini Ningsih. Beliau selaku Kepala Sekolah SDN 2 Bajulan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah. Inggih pangapunten Bu Endah niki wau hari ini saya mau mengadakan wawancara datang panjenengan, pangapunten ngrepoti ini tadi. Inggih ini tadi mau membahas mewawancarai panjenengan mengenai dilema etika dan juga bujukan moral. Pangapunten, nanti terima kasih atas waktunya 10 menit ke depan ya Bu Endah. Saya repoti. Inggih, nuwun sewu langsung kemawon nggih Bu Endah untuk mempersingkat waktu. Untuk yang pertama pertanyaannya yaitu nuwun sewu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana? Mungkin ada masalah yang di lembaga panjenengan selesaikan dengan bagaimana? Kalau saya mengidentifikasi ini dari kasus dilema etika atau bujukan moral. Jadi dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dilema etika. Kalau dilema etika itu yang berdasarkan antara benar melawan benar. Sedangkan kalau bujukan moral itu berdasarkan pada benar melawan salah. Seperti itu. Jadi dasarnya kalau dilema etika tadi benar melawan benar, kalau bujukan moral itu benar melawan salah. Oh, ngaten nggih. Selanjutnya Bu Endah nuwun sewu, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu nuwun sewu panjenengan mengatasinya dengan bagaimana? Terima kasih Bu Ruli. Jadi kalau selama ini dalam pengambilan keputusan di kasus dua kepentingan yang sama-sama benar itu didasarkan yang pertama itu rasa peduli. Jadi kita harus peduli kasus ini bagaimana. Yang penting itu rasa peduli, itu yang pertama. Kemudian ada kasih sayang, rasa kasih sayang. Kalau kita ada rasa kasih sayang dengan siswa, dengan sebuah istilahnya ini akan menyelesaikan sebuah kasus ini dengan baik. Kemudian kita juga memikirkan dampaknya. Jadi ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjangnya. Nanti kita memutuskan ini jangka pendeknya apa ya, jangka panjangnya apa. Seperti itu. Betul, saya tadi menggarisbawahi kalau pengambilan keputusannya berdasarkan peduli dan kasih sayang. Memang rasa peduli kasih sayang itu harus kita tanamkan. Kalau anak-anak kita dasarkan istilahnya kita peduli, kita kasih sayang, anak itu juga akan manut dengan kita, dan juga dampak, memperhatikan dampaknya juga dampak jangka panjangnya bagaimana, banyak mudorotnya atau manfaatnya itu. Terima kasih Bu Endah. Yang selanjutnya Bu Endah nuwun sewu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di lembaga panjenengan, seperti apa? Kalau langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan selama ini, yang pertama adalah analisa kasus. Jadi saya menganalisa sebuah kasus itu, apakah ini kasus ini termasuk dilema etika ataukah kasus ini termasuk bujukan moral. Kemudian saya juga melihat siapa saja yang terlibat dari analisa kasus ini. Kemudian saya juga melihat siapa yang terlibat. Mungkin nanti kepala sekolah terlibat juga menyelesaikan masalah ini. Kemudian juga wali kelasnya, kemudian juga rekan-rekan guru di sekolah, kemudian ada wali murid, siswa, bahkan kalau bisa nanti komite. Tetapi yang paling jelas kita selesaikan dulu dalam lembaga. Kemudian nanti kalau misalnya kita membutuhkan bantuan dari komite yang bisa menjembatani misalnya permasalahan antara wali murid dengan guru, ini bisa kita libatkan.
kemudian nanti ada nilai-nilai yang bertentangan seperti itu, kemudian ada data dan fakta yang mendukung. Karena apa? Dalam menyelesaikan masalah kita tidak langsung menyelesaikan busa-busu, kita harus istilahnya bisa mengumpulkan data, mengumpulkan fakta seperti itu. Ini penting sekali ya. Kemudian kita juga melakukan uji kebenaran atau salah. Ini seperti itu. Jadi yang panjenengan istilahnya jawaban panjenengan saya menangkapnya yang pertama jelas harus dianalisis dulu ya. Analisis, kemudian datanya apa, faktanya apa, baru diuji nanti. Kalau setelah diuji baru bisa menentukan langkah ke arah mana. Ngoten nggih Bu Endah. Sangat bagus sekali. Nggih, terima kasih Bu Endah. Selanjutnya nun sewu, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lembaga panjenengan. Nggih, Bu Endah, monggo. Jadi dalam hal ini saya harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ya tadi sudah saya beritahukan, yang menentukan tadi ada kepala sekolah, ada istilahnya wali kelas, ada rekan-rekan guru, ada siswa, bahkan ada komite. Kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta dan data-data yang relevan dengan situasi ini ya. Ini sangat penting sekali, karena kalau kita menyelesaikan masalah hanya secara lisan tanpa mengumpulkan fakta-fakta itu kira-kira bagaimana itu ya. Kemudian ada pengujian benar atau salah, kemudian ada pengujian paradigma benar melawan benar. Terima kasih, sangat jelas sekali Bu Endah pemaparan panjenengan mengenai nopo ini tadi pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika di lembaga panjenengan. Terima kasih. Selanjutnya Bu Endah yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di lembaga panjenengan Bu Endah. Nggih, nun sewu monggo. Nggih. Kalau yang merupakan tantangan ini banyak ya Bu ya, tantangan ya. Saya juga harus mempertimbangkan secara matang ya segala dampak yang ada istilahnya. Kemudian saya juga harus berpikir itu ya secara matang juga. Apakah kasus ini istilahnya mampu saya selesaikan saat itu? Kemudian saya tidak menuruti emosi. Jadi saya harus bisa meredam emosi saya, menyelesaikan kasus ini sesuai dengan istilahnya. Saya harus menjaga mental saya juga. Jadi menjaga kewarasan. Iya betul. Jangan sampai emosi, karena kalau emosi mungkin nanti justru malah pengambilan keputusan betul, memperkeruh masalah. Kemudian juga ini saya juga tidak terpengaruh dengan arah menolak lain. Mungkin kan, tapi kalau misalnya belum arahan baik, kalau arahan ini baik ya kita pakai. Tapi kalau istilahnya arahan ini negatif ya tidak saya pakai. Seperti itu. Nanti kalau saya pakai tadi perkeruh suasana seperti itu. Saya juga akan yang terakhir nanti menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Apakah ini benar? Seperti itu. Yang jelas nggak boleh emosi tadi, kalau emosi justru malah memperkeruh, selain memperkeruh tadi justru tadi nggak tuntas, malah keputusannya malah amburadul nanti. Terima kasih Bu Endah. Selanjutnya Bu Endah nun sewu, pertanyaan lagi ini yang nomor 6, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikannya di tempat langsung gitu, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan, dan juga bentuk atau prosedurnya seperti apa yang panjenengan lakukan di lembaga panjenengan? Kalau masalah itu kan ada dua ya Bu ya. Mungkin masalah yang
yang pertama saya Nggih. anggap ringan, yang Nggih. kedua mungkin saya anggap agak berat. Nggih. Nah, kalau masalah yang istilahnya saya anggap ringan, Nggih. ini ya harus saya selesaikan pada saat itu di tempat. Oh, ngoten. Jadi saya nanti tidak akan menunda-nunda waktu, Nggih. ya, tidak akan berlarut-larut, Nggih. biar tuntas. Saya juga tidak ada beban. Nggih. Gitu. Tetapi yang kedua, nanti jika masalah ini saya anggap berat, Iya. saya juga memerlukan tenggang waktu. Saya Betul, juga ada betul. jadwal. Nggih. Karena apa? Karena butuh Butuh pemikiran ngoten nggih, pemikiran, nggih, leres-leres butuh nggih. bukti yang Iya. mendukung, Nggih. butuh fakta-fakta Iya, yang betul. mendukung Nggih. seperti itu. Jadi Nggih. bagaimana prosedurnya ini kan juga agak saya Iya, pertimbangkan betul, secara betul. masak-masak. Iya. Kalau memang ini agak berat. Jangan sampai keliru mengambil Iya, keputusan gitu Bunda. betul. Nggih, leres panjenengan tadi kalau mungkin masalahnya ringan bisa langsung diselesaikan nggih, Tidak tanpa terbebani nanti. nggih, tanpa mengulur-ngulur waktu ngaten. Tapi kalau yang masalahnya cukup besar dan mungkin agak rumit juga kan nggih, perlu pemikiran lebih matang, menganalisanya juga lebih. Nggih, Bu Endah, terima kasih. Selanjutnya Bu Endah masih nuwun sewu, masih kurang 2 lagi nggih Bu Endah. Pangapunten nggih. Untuk selanjutnya nuwun sewu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lembaga panjenengan ini? Nuwun sewu, yang faktor-faktor atau siapa saja yang membantu, siapa ngoten nggih Bu ya? Kalau yang membantu ini jelas banyak ya Bu. Nggih, Ya. nggih. Saya juga karena memang mengumpulkan bukti-bukti atau fakta itu kan memerlukan orang lain juga. Iya, betul. Ya, jadi yang pertama yang bantu saya itu rekan-rekan guru sekolah. Oh, iya. Ya, jadi saya mengumpulkan Karena bukti- memang itu buktinya. partnernya nggih, Bu, Iya, nggih. kita itu partner dengan Iya, guru iya, ya. betul. Kemudian memang ini begini Bu. Kebetulan sekolah saya itu ada CGP. Oh, Ya. ngaten nggih. Iya, jadi berperan aktif dalam istilahnya, Bu, ini ada pengawasan seperti ini Iya. kita selesaikan dengan Cara- seperti cara oh, ini iya. ya. Karena Saya- beliaunya sudah dapat ilmu dapat nggih ilmu dari dari CGP. seperti Nggih, itu. nggih, Saya nggih. juga tertarik sekali Nggih. dan ini bermanfaat Nggih. ya, bermanfaat. Ternyata memang dalam penyelesaian dilema etika Nggih. atau rujukan moral dengan adanya TGPE sangat-sangat berpengaruh sekali. Nggih. Kemudian saya juga istilahnya menggandeng. Nggih. Kalau memang ini bukti-bukti, saya dengan bekerjasama dengan komite. Oh, ngaten Iya. komite juga. Komite nggih. ini menjembatani antara pihak sekolah dengan pihak wali murid. Nggih. Jadi mereka ini sangat berperan aktif. Nggih. Ya. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Dadose. Ini tadi ilmunya CGP sangat bermanfaat Iya, ya. Sangat bermanfaat dalam penyelesaian kasus-kasus Iya. dilema etika yang terjadi di lembaga panjenengan. Nggih, terakhir sekali Bu Indah, Iya, pangapunten ini terakhir dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Nggih, monggo Bu Indah. Jadi Iya. dari semua yang dapat saya petik, pengambilan keputusan yang dilakukan ini saya dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang Iya. selanjutnya dilakukan dengan pengujian menggunakan langkah-langkah yang sistematis Oh, ya, iya. sesuai dengan pandangan Injar Dewantoro, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini kita istilahnya menyebutnya sebagai merdeka belajar. Jadi anak itu harus sesuai dengan kodratnya, Iya. kodrat alam dan kodrat Oh, zaman. iya. Jadi kalau anak nanti meraih kebahagiaan setinggi-tingginya, masa depannya tadi juga akan Betul. ya Betul. bisa diraihnya. Terima dengan kasih baik. Bu Indah. Karena memang nggih, suatu proses pembelajaran itu muaranya membawa kebahagiaan anak. Oh iya, nggih. Nggih, mekaten Bu Indah, terima kasih atas wawancaranya kali ini. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi saya khususnya, bagi yang lainnya juga, dan berkah untuk panjenengan dan juga saya. Nggih, ngaten kemawon nembah nuwun ingkang kathah pangapunten sudah
ganggu waktunya Bunda. Terima kasih. Nggih, ngaten kemawon. Sama-sama Bunda, Bu nggih, Ruli. nggih. Semoga bermanfaat bagi kita Nggih, semua. nggih. Nggih, ngaten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. terima kasih.